Hello, good morning students. How are you today? I hope you're always good, safe and healthy at home. Bagaimana kabar kalian? Di sana harap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun masih harus berada di rumah. Last week, we learned about stating ability and inability. Kalian sudah mempelajari cara menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan. Today, we still continue our lesson in chapter 2. Kita masih akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang kedua. Apa yang akan kita pelajari? Today, we are going to learn expressing willingness and unwillingness. Apa itu expressing willingness and unwillingness? Yuk kita lihat. Expressing means mengungkapkan. Willingness means kesediaan. Dan unwillingness ini adalah ketidaksediaan. So, expressing willingness and unwillingness means mengungkapkan kesediaan dan ketidaksediaan. Jadi hari ini kita akan belajar mau dan tidak mau. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Kita lihat satu persatu. Cara mengungkapkan expressing willingness atau kemauan, kesediaan. Kita bisa menggunakan kata will dan kata would. Oke, kata would. Huruf L tidak dibaca. Will dan would. Sedangkan expressing unwillingness atau ketidaksediaan, kita bisa menggunakan kata will not dan would not. Will not dan would not. Jadi cukup ditambahkan kata not di belakang kata will dan kata would. Nah, kata will not bisa disingkat dengan kata won't. Oke. Sementara kata would not bisa disingkat dengan kata wouldn't. Won't dan wouldn't. Nah, biasanya untuk speaking atau berbicara, orang lebih sering menggunakan kata won't dan kata wouldn't. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu keempat kata tadi. Ada will not, would, dan would not. Will artinya adalah mau atau akan. Will not diartikan tidak mau atau tidak akan. Would diartikan mau atau akan. Sementara would not diartikan tidak mau atau tidak akan. Nah, kalau kalian cermati, ada beberapa kata di sana yang artinya sama. Will dan would have the same meaning. Mereka punya arti yang sama, yaitu mau atau akan. Sedangkan will not dan would not also have the same meaning. Juga punya arti yang sama, tidak mau atau tidak akan. So, what's the difference? Bedanya apa? Nah, perbedaannya adalah pada penggunaan waktunya. Will dan will not digunakan untuk menyatakan kalimat dalam bentuk present tense atau kegiatannya terjadi di masa sekarang. Sedangkan would dan would not untuk menyatakan kegiatan yang kejadiannya sudah terjadi di masa lalu atau past tense. Itu ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang untuk menanyakan kesediaan, kita menggunakan kata will dan would. Menanyakan kesediaan menggunakan kata will dan kata would. Kata will digunakan untuk menanyakan kesediaan dalam situasi informal atau tidak resmi. Sedangkan kata would digunakan untuk menanyakan kesediaan dalam situasi formal atau resmi. Nah, supaya lebih jelas, let's see the examples. Yang pertama, kita lihat dulu dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Kita menggunakan kata will. Contoh kalimatnya adalah I am hungry. I will make some food. Aku lapar. Aku akan memasak makanan. Di sini bentuknya adalah masa sekarang. Karena lapar, maka aku mau memasak makanan. Oke, karena menggunakan kata will, lalu kata kerjanya bentuk satu, will make. Nah, kalian juga bisa mencermati di sana ada to be am. To be am ini digunakan dalam bentuk present tense. Oke, sekarang penggunaan will not, negative form. Contoh kalimatnya, the food is spicy. I will not eat it. Makanan itu terlalu pedas. Aku tidak mau memakannya. Ini juga bentuk present. Ya, penggunaan will not, tidak mau memakannya. Kata kerja juga bentuk satu.
Kalau kalian cermati juga di sana ada to be is. Nah, to be is ini adalah ciri dari kalimat present tense. Oke, is it clear? Jelas ya? Nah, sekarang lanjut ke contoh dalam bentuk waktu past tense menggunakan kata would. Contoh kalimatnya, this morning I would go for a swim, but it rained. Tadi pagi aku akan pergi berenang, tetapi hujan. Oke, tadi pagi berarti sudah terjadi. Maka itu terjadi di masa lalu. Nah, menggunakan kata would go. Kata kerja bentuk satu. Nah, kalian cermati juga di sana ada kata kerja bentuk kedua. Verb 1 plus ed di belakang. Rain. Itu juga menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat past tense. Lalu bentuk negatifnya menggunakan would not. Contoh kalimatnya, I would not go to your house if it rained. I would not go to your house if it rained. Aku tidak akan pergi ke rumahmu jika hujan. Would not go, tidak akan pergi, ini juga bentuk past tense. Di sana ada juga kata kerja bentuk kedua, ada kata rain. Kata kerja bentuk satu ditambah ed di belakang. Jelas ya? Nah, sekarang contoh menanyakan kesediaan. Asking someone's willingness. Yang pertama dalam bentuk informal, tidak resmi. Biasanya digunakan untuk menanyakan kesediaan orang yang sudah akrab dengan kita. Contohnya, ketika kalian menanyakan kesediaan teman kalian. Itu kan jelas sudah akrab kan? Contohnya, will you play me a guitar? Maukah kamu memainkan gitar untukku? Yes, I will. I'll play you a guitar. Iya, aku mau. Aku akan memainkan gitar untukmu. Pertanyaannya menggunakan will you. Will diletakkan pada awal kalimat. Oke, will you. Lalu jawabannya juga menggunakan will. Yes, I will. Ya, saya mau. Oke, bisa clear? Jelas ya? Nah, berikutnya menanyakan kesediaan dalam bentuk formal. Situasi resmi biasanya digunakan untuk menanyakan kesediaan pada orang yang lebih tua, oke? Atau orang yang dituakan, atau supaya kita lebih menghormati, maka kita menggunakan situasi ini. Yang digunakan adalah kata would, oke? Contoh kalimatnya, excuse me sir, would you teach me driving a car? Maaf Pak, sediakah Bapak mengajari saya menyetir mobil? Yes, I would. I teach you driving a car. Tentu saja saya mau. Saya akan mengajari. Kata would you di sini gunakan supaya situasinya kita ingin menghormati orang lain. Would you diletakkan pada awal kalimat. Menjawabnya juga yes, I would. Oke, sudah jelas ya, Nak? Sebagai tambahan, kata would di sini bukan berarti kejadian ini terjadi di masa lalu, tetapi agar supaya kalimat ini lebih sopan. Sekarang coba, nah kita lihat percakapan sederhana berikut ini. Kalian cermati penggunaan kata will, would, won't jika ada. Okay, let's see. Let's watch this video. Why do you look so sad? Mom doesn't want to talk to me. She won't pick up the phone. Did you do something wrong? I'm not sure. Will you talk to her? Don't worry, I will. Iya, itu tadi videonya. Adakah kalimatnya di sana? Ada kalimat she won't pick up my phone. She won't pick up my phone. Dia tidak mau mengangkat teleponku. Lalu ada lagi, will you talk to her? Will you talk to her? Maukah kamu berbicara dengannya? Yes, I will. Ya, tentu saja aku mau. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimatnya. Well, students, coba sekarang kalian kunjungi vlog Benefit 20, lalu kalian coba kerjakan soal-soal exercise yang ada di sana untuk mengecek pemahaman kalian pada materi expressing willingness and unwillingness. Nah, kalau kalian sudah paham, berarti kalian pasti bisa mengerjakan. Oke, students, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini.
Thank you for watching. Thank you for your attention. Semoga kalian tetap sehat dan semangat di rumah. Tetap semangat belajar. Keep on studying. Stay healthy and safe. Stay at home. And don't forget, keep your spirit. See you next week on our new learning materials. See you, students. Goodbye.